Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita akan mempelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang tektonisme. Langsung saja untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pertama-tama mari bersama-sama kita perhatikan bagaimana bentuk permukaan bumi yang terbentuk dengan tenaga-tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Pertama-tama mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari tektonisme. Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi atau dikenal dengan istilah endogen yang menyebabkan terjadinya perubahan letak lapisan permukaan bumi secara vertikal ataupun horizontal. Dalam hal ini ada beberapa macam gerak tektonisme. Yang pertama yaitu tektonisme epirogenesa. Tektonisme epirogenesa adalah pergerakan lempeng tektonis yang lambat dan meliputi wilayah yang luas. Yang kedua yaitu tektonisme orogenesa, yaitu pergerakan lempeng tektonik yang cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis epirogenesa. Epirogenesa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu epirogenesa positif. Epirogenesa positif yaitu gerak turunnya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami kenaikan. Perhatikan gambar di samping berikut. Tampak pada gambar posisi daratan dan posisi laut, di mana kemudian daratan mengalami penurunan atau permukaan bumi daratan mengalami penurunan sehingga seolah-olah permukaan laut mengalami kenaikan. Selanjutnya, jenis epirogenesa yang kedua yaitu epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif yaitu gerak naiknya permukaan bumi sehingga laut seolah-olah mengalami penurunan. Perhatikan gambar di samping. Tampak daratan dan juga lautan, di mana daratan kemudian mengalami kenaikan, jadi seolah-olah terlihat bahwasanya permukaan laut mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang jenis-jenis orogenesa. Jenis orogenesa ada 4. Yang pertama yaitu lipatan. Yang kedua adalah patahan atau fault. Yang ketiga adalah retakan atau yang sering kita sebut dengan istilah lain yaitu join. Dan yang keempat adalah pelengkungan atau kita sebut juga dengan warp. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis orogenesa. Jenis yang pertama yaitu lipatan atau fault. Lipatan adalah bentuk permukaan bumi karena tekanan yang lemah dan berlangsung terus-menerus. Tampak seperti gambar di belakang bagaimana bentuk bumi mengalami lipatan-lipatan. Adapun jenis-jenis lipatan, yang pertama yaitu lipatan tegak, yang kedua lipatan miring, kemudian lipatan rebah dan lipatan menutup. Jenis orogenesa yang kedua yaitu patahan atau fault. Dapat kita perhatikan pada gambar di belakang. Patahan adalah bentuk permukaan bumi karena tekanan kuat yang melampaui titik patah batuan dan berlangsung cepat. Adapun jenis-jenis patahan diantaranya yaitu horst atau kita kenal dengan istilah tanah naik, kemudian graben atau tanah turun, dan fall scrape atau tebing curam. Selanjutnya jenis orogenesa yang ketiga yaitu retakan atau join. Join adalah bentuk lahan karena regangan sehingga mengalami retakan namun masih bersambung. Adapun jenis-jenis retakan
Di antaranya yaitu pertama yaitu retakan compression joint. Hal ini terjadi karena adanya tekanan. Yang kedua yaitu retakan tension joint karena faktor tarikan. Selanjutnya jenis orogenesa yang keempat yaitu pelengkungan atau warp. Pelengkungan adalah bentuk lahan karena gerak vertikal yang tidak merata dan membentuk lengkungan. Adapun jenis-jenis pelengkungan yang pertama yaitu kubah atau dome, yang kemudian yang kedua adalah cekungan atau kita kenal dengan istilah basin. Baiklah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.